Hai Smatria, apa kabar? Balik lagi sama gue Andi Senjaya. Jadi udah lama banget nih gue nggak bikin video YouTube. Akhirnya kita bikin lagi video YouTube analisis panjang. Karena gue baru aja moving dari Jakarta ke US. Sekarang kita tinggal di US, Boston. Karena gue lagi nemenin istri gue ambil lagi kuliah S2 di Harvard. Jadi di sini gue nemenin dia. Ya, kita baru settling in dan baru ada waktu lagi untuk finally bisa bikin video YouTube. Jadi seharusnya start dari sekarang kita akan jauh lebih konsisten lagi untuk bikin video ke depannya. Of course, kalau kalian mau dapat update yang cepat, biasanya gue suka share di Instagram Story. Jadi make sure kalian follow Instagram gue. Dan kita juga punya Telegram group. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat update terakhir tentang Bitcoin, market, crypto, dan yang lainnya, kalian bisa cek aja langsung Telegram grupnya di deskripsi di bawah. Anyway, buat kalian yang baru pertama kali nonton video gue, perkenalkan nama gue Andi Senjaya. Gue adalah seorang multi-asset trader. Gue trading di stocks market, crypto, commodity, currency, dan di video kali ini atau di channel YouTube ini, gue suka share trading journey gue, dan juga banyak video edukasi yang kalian bisa akses dan pelajari. Jadi kalau kalian mau belajar tentang trading buat dapat profit yang konsisten, boleh banget buat di subscribe dan dicek video lainnya. Oke, langsung aja seperti judul yang udah kalian lihat dan yang kalian baca. Di video kali ini gue bakalan bahas alasan gue pada akhirnya jual atau exit Bitcoin gue 50%. Sebenarnya gue udah share di Instagram Story beberapa waktu yang lalu di bulan ini, masih di bulan ini, di Oktober. Kalau misalkan gue udah exit 50%, dan di video kali ini gue akan share lebih detail lagi alasannya kenapa. Dan gue mau bikin video ini menjadi 3 bagian. Yang pertama gue akan jelasin alasan kenapa gue exit Bitcoin 50%. Yang kedua kita mau ngeliat kira-kira arah pergerakan Bitcoin di akhir tahun 2025 ini kemana. Dan yang terakhir gue akan share gimana dengan 50% sisa Bitcoin yang gue saat ini masih hold. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer, semua informasi di video ini itu adalah murni opini gue pribadi. Dan kita fairly speaking, kalau misalkan opini gue ini bisa aja keliru, dan semua informasi di video ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli atau rekomendasi. Jadi do your own research dan jadikan video ini sebagai edukasi aja. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, yuk analisis bareng. Oke, jadi alasan kenapa gue jual 50% Bitcoin gue saat ini. Jadi kalau kalian ngikutin video-video gibah Bitcoin gue sebelum-sebelumnya, dan juga gue ada bikin satu video tentang exit plan gue di Bitcoin, ini ada hubungannya dengan video-video tersebut. Jadi kita flashback sedikit aja, dimana ini gue lagi buka Bitcoin USD, dan ini adalah indeksnya. Jadi kita bisa ngeliat pergerakan atau transformasi harganya itu bener-bener dari tahun 2009. Kalau kalian pernah dengar yang namanya 4 years Bitcoin cycle, ini ada hubungannya dengan cycle di tahun ini. Oke, gue mau review sedikit. Jadi di sini gue udah tandain ya peak-peak daripada Bitcoin itu kapan terjadinya di beberapa cycle yang sebelumnya. Kalau kita lihat di 2013, ini peaknya di November 2013. Oke, kemudian 4 tahun berikutnya peaknya terjadi di Desember 2017. Oke, kemudian next cycle-nya lagi itu terjadi di November 2021. Dan kalau kita coba untuk ambil peak to peak-nya atau range peak to peak-nya secara waktu, kita dapat di 2013 ke 2017 ini 49 bar atau 49 bulan. Ketika 2017 ke 2021 ini kita dapat 47 bar atau kurang lebih sekitar 47 bulan. Dan kalau kita mau lihat ya, kita tarik dari November 2021, kita mau ukur kira-kira 47 barnya sampai 49 barnya itu di mana? Itu ketemu di bulan Oktober tahun 2025. Jadi kalau kita lihat lagi, kita zoom in ya, 47 bar ini udah gua highlight pakai vertical line di sini, dan itu tepat di bulan ini atau di bulan Oktober. Itu untuk 47 bar ke depan. Dan kalau misalkan sampai 49, artinya itu di bulan Desember 2025. Oke, jadi timelinenya sebenarnya kita masih nggak tahu antara 47 atau 49 bar dia akan mencapai peak, tapi kita udah anticipate berarti di akhir tahun 2025 ini, kalau misalkan masih relevan dengan pergerakan di cycle-cycle berikutnya, harusnya peaknya terjadi di akhir tahun 2025. Nah, sekarang indikator yang kedua adalah gua mau coba untuk ukur dari bottomnya ke peaknya. Oke, jadi kalau di tahun 2013 sampai 2017 ini bottomnya Bitcoin itu di Januari 2015. Ya, kalau kalian lihat ini bottomnya, peaknya sampai ke Desember 2017. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 35 bulan. Artinya bullishnya ya dari bottom ke peak ini 35 bulan. Oke, di sini kalian udah ngerti ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ke cycle yang berikutnya, ini bottomnya di sekitar Desember 2018. Di sini bottomnya di Desember 2018. Kemudian sampai di peaknya
Ini di November 2021 dan panjangnya, oke, lama bullishnya dari bottom ke peak itu kurang lebih sekitar 35 bulan juga. Dan kita mengukur nih, kalau misalkan dari 2 cycle yang sebelumnya dari bottom ke peaknya itu 35 bulan. Nah, di sini kita bisa coba juga untuk ukur dari bottomnya yang terjadi, mungkin ini lebih cepat ya terjadinya di November 2022 kemarin, dan kita ukur 35 bulan ke depan atau 35 candlestick, monthly candlestick ke depan, itu ternyata jatuh tepat di bulan Oktober 2025 atau di bulan ini. Jadi dengan melihat historical yang terjadi, gue memutuskan untuk exit 50% karena ada potensi. Ya, di sini gue nggak bilang pasti, tapi ada potensi peak bull run cycle tahun ini itu terjadi di bulan Oktober 2025. Kalau kita mempelajari historical, ya, jadi ini opini gue berdasarkan historical data analisis. Dan kalau misalnya kita zoom in sedikit, memang di bulan Oktober ini terjadi high yang baru, ya, terjadi high yang baru, kemudian drop ke bawah, dan ya kita nggak tahu ini kelanjutannya, nanti kita akan analisis lagi seperti apa. Cuman kalau misalnya kalian nanya ke gue alasan kenapa gue exit, itu bukan karena marketnya udah downtrend. Ya, kalau kalian lihat ini marketnya masih uptrend, alasan gue adalah gue udah menyiapkan exit plan ini dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ini sama seperti waktu gue entry the market ketika kurang lebih di harga 25 ribuan, dan gue juga ada share di video-video gibah Bitcoin di tahun 2023 waktu itu, ya, dimana gue melakukan jump in ke market itu sebelum bullishnya itu benar-benar terlihat structure-nya, dan itu juga kita melakukan analisis dengan waktu atau melihat kondisi 4-year cycle Bitcoin ini sendiri seperti apa. Jadi itu adalah alasan, dan gue masih 50% posisi gue di Bitcoin, jadi belum totally out dari market. Dan alasan pertama kenapa gue jual 50% ini karena kita lihat seasonality. Ini pure karena 4-year cycle-nya, dan gue pribadi try untuk exit di momen yang tepat. Dan sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, gimana pergerakan harga Bitcoin di tahun 2025 atau di akhir tahun 2025. Oke, jadi kalau sebelumnya kalian udah note di mana Bitcoin itu di akhir tahun 2025 ada potensi ya untuk bikin peak. Kita mau lihat harga sekarang, apakah sekarang sebenarnya dia udah downtrend? Jawabannya adalah belum. Oke, di akhir tahun 2025 itu adalah waktu kemungkinan besar Bitcoin itu mencapai peak. Jadi marketnya akan masih terlihat uptrend sampai saat ini. Nah, untuk melihat marketnya masih uptrend atau trennya naik turun, itu biasanya gue pakai bantuan yang namanya moving average. Ya, moving average yang biasanya gue pakai adalah moving average 200 di daily time frame. Jadi sekarang kita mau balik ke daily time frame dulu. Ya, di sini gue udah buka moving average-nya. Dan sebenarnya di beberapa video di Instagram Reels ya kalau nggak salah, gue tuh sempat bilang bahwa Bitcoin setiap kali turun ke MA 200 itu adalah sebenarnya momentum atau waktu yang oke untuk buy ketika bull market ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini garis putih di sini adalah MA 200 ya. Jadi ketika dia udah mulai shifting ya di 2022, 2023, dia udah shifting marketnya menjadi uptrend. Di sini harganya sempat ada di bawah moving average 200, dan ini adalah waktu yang ideal atau momentum yang ideal untuk beli. Dan ketika dia, misalkan kita bisa beli di area harga di sini, harganya langsung naik lagi ke atas dan melanjutkan pergerakan naiknya. Di 2024 juga sama ya, ketika marketnya sempat sideways dan harganya ada di bawah moving average 200, ketika dia berhasil naik lagi di atas moving average 200, dia harganya kemudian naik lagi. Dan kemarin juga sempat di 2025 harganya di bawah MA 200, tapi harganya masih bergerak lagi naik ke atas. Dan kemarin sebenarnya sempat hit dan ada di bawah MA 200. Nah, ini sebenarnya belum, MA 200 ini belum pecah atau belum di breakdown ke bawah. Ya, karena secara structure ini juga masih bullish. Kalau kalian lihat di weekly time frame, secara structure di weekly time frame ini adalah awal di mana shifting trend Bitcoin dari downtrend menjadi uptrend lagi. Dan kalau kalian lihat di sini masih mempertahankan bullish structure-nya. Ya, dia membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, dan higher low. Nah, kalian lihat di sini, ini sebenarnya masih uptrend. Jadi alasan tadi yang udah gue bahas ketika gue exit itu bukan karena marketnya udah jadi downtrend atau bearish. Ini sebenarnya masih bullish. Cuman gue ngelihat dari indikator lainnya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat price action saat ini gitu ya, dan kalau kita hubungkan dengan 4-year cycle-nya Bitcoin, sebenarnya kondisi Bitcoin di akhir tahun 2025 ini menjadi sedikit uncertain. Jadi ada dua skenario. Of course ada dua skenario. Yang pertama adalah Bitcoin
Bitcoin ini udah bikin peak di Oktober 2025. Alasannya kita tadi udah bahas. Kemudian next movement-nya ini akan menjadi start bahwa marketnya breakdown ke bawah MA200. Kemudian dia nggak berhasil untuk bertahan di atas MA200 dan bikin structure yang baru. Atau bikin shifting trend menjadi downtrend ke bawah. Dan ini harusnya kalau kita nggak lihat adanya kenaikan at least sampai November awal, harusnya trend Bitcoin udah selesai. Nah, ini adalah first skenario yang bisa terjadi di Bitcoin. Tapi gue juga masih melihat adanya kemungkinan Bitcoin ini masih akan naik ke harga yang jauh lebih tinggi. Mungkin ke 130 sampai 140 ribu US dollar. Ini bisa terjadi kalau misalkan di short termnya dia berhasil breakout di 116 ribu dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kalau kita lihat di 4-hour time frame, di sini lagi konsolidasi sebentar Bitcoinnya, dan harusnya kalau Bitcoin berhasil breakout di 116.000 dan kembali naik lagi ke all time high-nya atau di atas resistance-nya di sini, harusnya masih ada potensi untuk bisa hit 130.000, 140.000. Target gue yang gue bikin di video sebelumnya harusnya bisa ke 170.000, kelihatannya agak sulit ya, karena sekarang momentumnya udah nggak lagi signifikan, even though di bulan Oktober ini yang seharusnya marketnya cenderung bullish, tapi tidak terlihat punya pergerakan yang signifikan. Jadi menurut gue pribadi, Bitcoin untuk di akhir 2025 ini masih cukup uncertain, karena kemarin juga Trump sempat bikin marketnya drop signifikan, kemudian sekarang try untuk recover, tapi momentumnya nggak cukup cepat untuk Bitcoin ini recover. Jadi kita masih wait and see. Kalau misalkan Bitcoin berhasil tembus di 116.000, dia ada potensi untuk naik ke atas, ya ke 126.000 in the short term. Tapi kalau misalkan di 116.000 di sini resistance dia nggak berhasil untuk breakout, meanwhile dia melakukan rejection dan turun, dan kemudian kalau kita lihat di sini ada base, dia berhasil breakdown ke bawah, kemudian bikin continuation bearish pattern. Di sini adalah skenario di mana kemungkinan besar Bitcoin ini udah peak di Oktober 2025. Dan sekarang gue akan bahas yang terakhir, gimana dengan 50% Bitcoin sisanya yang gue punya saat ini. Kenapa gue menyisahkan 50%? Karena masih ada dua skenario yang terbuka yang tadi gue udah share ke kalian. Ideally memang yang pengen gue lihat adalah Bitcoin tetap akan naik lagi ke atas dan hit target-target yang selanjutnya. Oke, target selanjutnya di mana kalau kita ukur dengan Fibonacci harusnya bisa ke 140 ribuan di Fibo 161,8. Karena kalau misalkan kita ukur dari sini juga gitu ya, ini juga harusnya targetnya di sekitar 140 ribuan. 138 sampai 142 ribu US dollar. Oke, jadi kalau misalkan di akhir tahun 2025 nanti in the short termnya dia berhasil naik dan breakout di 116.000, kemudian juga dia berhasil bikin all time high yang baru dengan breakout resistance 125.000, harusnya menjadi target gua adalah di 140.000. Ini akan menjadi area gua akan jual lagi dan gua akan take profit sekitar 50% lagi. Jadi ini akan menjadi area take profit gua 50% dan ini adalah best skenario-nya. Dan sisanya gua akan trailing stop. Ya, gue akan trailing stop, gue akan naikin stop loss-nya ke area sini gitu ya, sampai nanti dia berhasil breakdown area stop loss-nya atau moving average 200. Cuman kalau misalkan dia ternyata tidak berhasil dengan skenario yang sebelumnya gitu ya, dia nggak berhasil naik, kita ngelihat November juga masih delay. November tidak terlihat adanya momentum signifikan rally naik ke atas. Harusnya kita ngelihat misalkan Bitcoin-nya kembali turun lagi. Di sini kalau kita consider as low dan dia bikin yang namanya lower low lagi ke bawah, kemudian lower high ke atas dan lower low ke bawah, di momen ini kemungkinan besar gue akan out. Kemungkinan juga batas invalidation yang gue akan coba untuk bikin adalah di 100.000. Ya, di 100.000 US dollar, karena 100.000 ini seharusnya considered as a very strong support area. Dan kalau misalkan dia ternyata berhasil bermain di bawah, harusnya momentumnya udah nggak ada lagi. Cuman gue masih optimis, gue masih yakin harusnya Bitcoin masih akan bergerak naik ke atas, sehingga kemungkinan besar 70-80% dia akan bikin high yang baru lagi ke atas. That's why gue masih hold 50%, dan seharusnya atau hampir dipastikan nanti di akhir tahun 2025 gue hopefully udah out 100% dari Bitcoin. Nanti gue akan bikin lagi video lanjutannya seperti apa. Jadi kesimpulannya di video ini adalah, satu, gue udah exit 50% posisi Bitcoin gue. Dari 2023 kalau nggak salah gue beli di sekitar 25.000, 30.000 dan gue terus average up. Kalau nggak salah average gue mungkin harusnya sekitar 40 ribuan lah ya, 40 ribuan atau di bawah 50.000, dan gue udah cukup dengan hasilnya dan gue juga cukup puas
puas dengan pergerakan Bitcoin di 3 tahun sebelumnya. Jadi alasan gue adalah pure karena 4 years Bitcoin cycle indikatornya mengharuskan gue untuk take profit dan sesuai dengan exit plan gue yang pertama. Yang kedua, arah Bitcoin kemana di tahun 2025 ini menurut gue masih 50-50, tapi harusnya cenderung 70% itu masih ada potensi naik ke atas, bikin all time high yang baru ya, at least ke 140.000. Kemudian yang terakhir, gimana dengan 50%-nya lagi? Gua akan trailing stop yang pasti dan gua akan melihat kalau harganya bikin lower low yang baru, gua akan out. Ya, gua akan out, 50%-nya gua akan jual semua atau di harga 100.000. Oke, harga 100.000 merupakan strong support. Kalau dia berhasil di breakdown ke bawah, harusnya gua udah totally out. Tapi kalau misalkan skenario yang pertama yang berhasil, dia naik lagi bikin all time high yang baru 140.000, gua akan jual 50%-nya lagi. Jadi akan sisa 25%. Sisa 25% akan gue trailing stop. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, mau harga Bitcoin naik atau turun, gue udah cukup puas dengan hasilnya. Gue udah exit di momen yang tepat menurut gue, di harga dan di momen yang tepat. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Thank you everyone, segitu aja. Silahkan tulis di komen kalau misalkan kalian mau gue bahas tentang apa lagi ke depannya. Thank you very much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.